Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami, Si Firman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penjagaan di pos atas ya. Jadi di lapas itu biasanya minimal ada 4 pos atas yang dijaga untuk pengawasan lingkungan lapas ya, entah dari pos mengawasi bagian luar atau bagian dalam lapas atau rutan ya. Nah, ini merupakan prosedur dan tugas petugas pengamanan, khususnya pada penjagaan pos atas. Pertama, serah terima di situ tugas pengamanan sebelumnya atau petugas pengganti ya, dan petugas pengganti melakukan serah terima inventaris tugas tanggung jawab penjagaan pos atas. Inventarisnya dicek, misal ada pemadam kebakaran, ada lampu darurat, ada senter, kemudian ada senapan shotgun gitu. Jadi diserah terimakan, dihitung jumlahnya, kemudian pelurunya bagaimana lengkap atau berfungsi atau tidak. Jadi harus dipastikan sesuai, dicatat di buku laporan. Petugas menyampaikan informasi penting kepada petugas pengganti, misal tadi ada percobaan pelemparan barang atau ada ada WBP yang tadi dibon untuk menyiram tanaman di Branggang, jadi disampaikan ya. Petugas pengamanan sebelumnya dan petugas pengganti membuat dan menandatangani berita acara serah terima. Jadi ada buku laporan di pos itu, silahkan diisi, nanti ditandatangani ya, untuk petugas pengganti dan petugas sebelumnya. Petugas pengamanan pos atas maksimal bertugas di pos atas ya selama 2 jam. Jadi di sini terjadi aplusan ya. Jadi bukannya terus di pos atas, tidak. Jadi akan ada aplusan berputar dari pos 1 ke pos 2, ke pos 3, ke pos 4, kemudian ke blok A, blok B, blok C, blok D, atau di pos lingkungan blok gitu. Jadi ada perputaran. Maksimal bertugas di pos atas hanya selama 2 jam, bukannya dari awal sampai akhir. Kemudian buka dan tutup pintu. Petugas membuka, menutup, dan mengunci pintu pos atas sesuai izin Karupam. Jadi ada izinnya untuk membuka, jadi untuk masuk, misal karena sebelumnya jumlah petugasnya kurang, jadi dari 4 yang terisi cuma 3 misal. Ternyata penggantinya itu regunya lebih banyak, kekuatan regunya lebih 1 daripada yang sebelumnya. Jadi dapat izin, maka bisa naik ke pos yang kosong tadi. Misal yang kosong pos 4. Jadi ke pos 4 dapat izin, dapat kunci pintu, silakan buka, di situ naiklah misalnya. Kemudian jika memang perlu untuk turun, diperintah oleh komandan, silakan turun karena ada yang meninggal. Jadi dari blok A itu mengawal misal. Jadi dari pos 4 misal disuruh turun untuk menggantikan yang di blok A karena mengawal yang meninggal, seperti itu. Itu boleh, semuanya atas izin Karupam ya. Dan model pengunciannya boleh boleh penguncian dari dalam atau luar. Biasanya kalau masuk itu ada dalam pos, kunciannya di dalam, tapi kalau diperintah turun itu kunciannya dari luar. Petugas membuka dan menutup dan mengunci pintu pos atas hanya untuk keperluan penjagaan pos atas. Jadi mau naik ya buka ya, setelah masuk ke dalam dikunci di dalam, kemudian naik ke pos atas. Jadi itu hanya keperluan penjagaan pos atas. Kalau tidak ada kepentingan itu dilarang untuk petugas lain untuk menaiki pos atas. Pengamatan di sini petugas memantau situasi dan kondisi dari pos atas ke arah dalam dan luar lapas dan rutan. Jadi ngecek ya, dipantau situasinya bagaimana, kondisinya bagaimana. Petugas memastikan tidak ada aktivitas mencurigakan di sekitar tembok keliling. Jadi jika ada yang dirasa mencurigakan, misal ada tanda-tanda mau ada pelemparan, barang larangan, atau mungkin dari Branggang ada yang mau mencoba pelarian, nah itu diamati di situ. Nah, sekarang penggunaan lonceng minimal dalam lapas dan rutan itu di tiap pos atas harus ada lonceng 1 ya. Petugas membunyikan lonceng 1 kali setiap jam sebagai tanda siaga, biasanya berurutan, misal dari pos 1
Nanti setelah selesai pos 1 baru lanjut pos 2. Setelah selesai pos 2 lanjut pos 3. Setelah selesai pos 3 lanjut pos 4. Itu cukup 1 kali saja ya. 1 kali bunyi lonceng. Teng. Setelah itu ganti sebelahnya. Teng gitu terusnya. Biasanya ditandai dimulai dari daerah komandan. Jadi komandan regu ini membunyikan lonceng dulu untuk awalan, selanjutnya diikuti oleh pos. Setelah pos semua selesai, di danling, setelah danling selesai atau di petugas lingkungan blok, lanjut ke tiap blok. Jadi itu. Tapi jika memang hanya adanya di pos dan di komandan, jadi cukup di komandan saja. Atau mungkin hanya adanya di tiap pos, komandan tidak ada loncengnya, jadi cukup di pos saja. Jadi di HT dari komandan untuk bunyikan lonceng setiap jam ya, sebagai tanda siaga. Ini agar orang yang ada keinginan jahat, entah itu mau kabur, mungkin napi atau tahanan, atau ada yang mau penyerangan ke lapas atau mau pelemparan, itu dapat apa ya, sedikit takut gitu, karena posnya siaga semua. Petugas membunyikan lonceng 5 kali berturut-turut secara terus-menerus jika terjadi pemberontakan, khusus pemberontakan ya. Jadi misal melihat di blok A ada pemberontakan dari pos 1, maka bunyikan lonceng itu 5 kali. Seperti itu. Nanti komandan pasti akan paham. Selanjutnya akan bisa lebih lanjut memproses untuk menyelesaikan kerusuhan tersebut. Petugas membunyikan lonceng 4 kali berturut-turut secara terus-menerus jika terjadi percobaan pelarian. Jadi misal dari pos 1 melihat ada yang mencoba pelarian dan mencoba menaiki pagar, bunyikan 4 kali. Petugas membunyikan lonceng 3 kali berturut-turut secara terus-menerus jika terjadi kebakaran. Jadi jika terjadi kebakaran, bunyikan 3 kali ya. Bakaran 3 kali. Penindakan jika terjadi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam tembok keliling, maka berikan isyarat tanda bahaya, yaitu lonceng tadi ya, atau bisa melalui HT atau HP, menelpon langsung boleh. Memberikan perintah berhenti dan menjauh dari tembok keliling kepada narapidana atau tahanan. Itu kalau memang narapidana atau tahanan. Kalau orang lain, misal mau pengeboman atau lah apa, berikan peringatan. Jika perintah tidak diindahkan, berikan tembakan peringatan ke atas sebanyak 3 kali. Jadi menggunakan shotgun yang biasanya ada di pos atas, tembakan ya ke atas 3 kali. Nah, jika ternyata tidak diindahkan juga, maka lumpuhkan narapidana dan tahanan jika melalui percobaan melarikan diri. Jadi misal 3 kali tidak diindahkan, tembak tapi dilumpuhkan ya. Jadi bisa entah ditembak kaki atau tangan, jadi dilumpuhkan saja. Selanjutnya setelah selesai menghubungi Karupam agar Karupam itu segera melakukan tindakan lebih lanjut. Misal menunggu di luar lapas di mana lokasi perkiraan akan turun karena mencoba pelarian seperti itu. Selanjutnya jika terjadi gangguan keamanan dan ketertiban di luar tembok keliling, maka memberikan isyarat tanda bahaya sama ya lonceng. Kemudian memberikan perintah berhenti menjauh dari tembok keliling kepada orang yang tidak berkepentingan. Kemudian jika perintah tidak diindahkan, sama berikan tembakan peringatan ke atas sebanyak 3 kali. Melumpuhkan pihak yang membahayakan jiwa atau merusak fasilitas pengamanan itu pakai shotgun biasanya ya. Setelah itu menghubungi Karupam agar didatangi ke lokasi yang dirasa akan ada gangguan keamanan. Petugas ini tetap berada di pos atas selama terjadi gangguan sampai diperintahkan turun oleh Karupam. Jadi tetap harus siaga ya, dan melaporkan tindak lanjutnya. Tidak boleh turun. Kecuali sudah selesai, biasanya diperintahkan turun untuk membantu. Pelaporannya, petugas memberikan laporan secara berkala kepada Karupam tentang situasi dan kondisi di area dalam dan luar tembok keliling, biasanya tiap jam, atau insidentil ketika terjadi misal pelarian atau ada orang yang berencana melakukan pelemparan barang ke dalam lapas atau rutan. Petugas melaporkan situasi dan kondisi area dalam dan luar tembok keliling jika ditemukan kerusakan atau potensi gangguan keamanan, misal lampunya ada yang padam atau tembok ada yang mulai rusak, kemudian inventaris misal ada yang rusak, itu laporkan ya.
Petugas memberikan laporan segera jika terjadi gangguan keamanan ketertiban. Jadi kalau ada gangguan ketertiban itu langsung segera, nggak usah menunggu sesuai jadwal tiap jam. Jadi insidenti langsung laporkan ke komandan, ya. Entah melalui HT, entah melalui lonceng, entah melalui HP, boleh langsung. Ya. Petugas membuat laporan tertulis tentang pelaksanaan tugas. Ini dilaporkan di buku laporan ya, ditulis di sana. Itu saja penjelasan dari saya tentang penjagaan pos atas, prosedur dan tugas petugas pengamanan. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah ini ya. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.